Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpendapat tentang dua manusia yang sedang ramai dibicarakan. Dia adalah Jin dan Jun. Jin dan Jun adalah dua tokoh yang tidak sependapat dengan pesulap merah. Mereka berpendapat bahwa pesulap merah telah mencoreng nama baik dukun di Indonesia. Padahal jika memang mereka mampu berpikir, yang dilakukan pesulap merah adalah demi mencerdaskan anak bangsa. Pesulap merah membongkar segala macam trik perdukunan yang menipu demi keuntungan pribadi. Berawal ketika pesulap merah ingin melakukan pembuktian terhadap Gus Samsudin. Tapi sampai kini pembuktian belum benar-benar terbukti. Meski begitu, masyarakat pun mampu menilai mana yang benar-benar harus dipercaya dan mana yang benar-benar harus ditinggalkan. Akibat peristiwa itu, kini padepokan Gus Samsudin telah resmi ditutup. Di tengah perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, tiba-tiba muncullah seorang Jin dan Jun yang menantang pesulap merah untuk adu tembak. Saya menantang Marcel pesulap merah anti tembak jarak 2 meter. Istilah kata, kita membayar jasa servis AC. Kemudian kita sadar kita telah ditipu oleh jasa servis AC. Apakah masuk akal jika si tukang AC mengajak kita duel adu tembak? Bahkan sampai mengajak duel kita di ringnya Deddy Corbuzier. Kalau situ punya produk bagus, ya buktikan. Istilah kata seorang SPG smartphone mendemokan produknya, yaitu smartphone dengan layar yang super kuat. Mereka mendemokannya di publik tanpa rekayasa, siap menerima komplain, dan siap bertanggung jawab dengan memberinya garansi. Situ punya garansi enggak? Di beberapa podcast yang saya lihat, Jin dan Jun mendemokan sebuah aksi yang sangat menggelikan. Dia mendemokan sebuah aksi tusuk jarum ke kulit di depan seorang dokter berpengalaman, berpendidikan, dan jauh lebih dewasa. Sangat memalukan jika seorang pesulap merah membongkar trik yang sulit dimengerti oleh orang awam. Mengapa Anda harus mendemokan aksi ini? Tusuk jarum ke kulit, lalu kulitnya bengkok. Maaf, maksud saya jarumnya bengkok. Saya sebagai orang awam pun sudah sangat mengerti trik ini. Lalu dengan bangganya dia mendemokan aksi ini. Memalukan. Sekarang izinkan saya berpendapat dan maafkan saya jika pendapat saya ini salah. Jin ini masih berusia sangat muda, yaitu 22 tahun. Sedangkan Jun adalah pria paruh baya. Dengan karakter Jin yang masih berapi-api, sepertinya Jun memanfaatkan momen ini demi keuntungan pribadinya. Terlihat jelas di podcast Dr. Richard. Ketika Dr. Richard meminta Jin untuk melakukan aksi tusuk jarum menggunakan jarum suntik. Kemudian Jin berkata, "Apa yang akan kamu berikan ketika saya berhasil melakukan aksi ini?" Lalu Dr. Richard berkata akan memberikan sebuah iPhone. Jun yang saat itu mendengarnya, seketika langsung berambisi untuk mendapatkannya, mengorbankan Jin agar segera ditusuk. Jin yang saat itu tidak yakin, terus didesak oleh Jun agar segera melakukannya, hingga mereka lupa tujuan utama mereka datang ke podcast Dr. Richard. Dan saya berpendapat juga, mereka tidak akan datang jika Dr. Richard tidak membayarnya. Nah, kapan kita bikin waktu? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja. Istilah kata, kita sebagai orang tua harus membimbing yang muda agar berada di jalan yang benar. Dan yang muda harus pandai memilih panutan yang mampu membawa kita ke jalan yang benar. Semoga Jin dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sekarang kita kembali lagi ke aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok Jin dan Jun. Pertanyaan saya hanya satu, apakah Jun benar-benar yakin dengan ilmu kekebalan tubuh yang dimiliki oleh Jin? Saya rasa tidak sama sekali. Jun tahu betul bahwa itu adalah trik. Tapi kenapa Jun membiarkannya aksi itu dilakukan di acara podcast Dr. Richard yang ditonton jutaan orang Indonesia? Ada lagi aksi cuci tangan menggunakan air keras. Lalu aksi kebal yang dilakukan di acara podcast Denny Sumargo. Padahal mereka orang tua. Tapi seperti itu. Indonesia butuh orang yang punya power untuk memberantas kebodohan di Indonesia, agar tiada lagi yang menyangkal bahwa itu adalah pembodohan. Jika memang kulit Anda kebal terhadap jarum, biarkan orang lain yang menusuknya. Jika memang kulit Anda kebal terhadap senjata tajam, gunakanlah senjata tajam terbaik di Indonesia. Berikan kami sebagai masyarakat bukti yang nyata tanpa rekayasa.